Halo, bertemu kembali dengan channel YouTube Kamu Harus Tahu. Pada saat ini telah dibuka pendaftaran Bintara PK TNI Angkatan Darat tahun 2022 mulai tanggal 1 Januari 2022. Bagi kalian yang ingin mengetahui jadwal seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat dan juga persyaratan-persyaratannya, silakan simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya. Oke, langsung saja kita lihat jadwal penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2022. Untuk jadwal penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2022 dibagi menjadi 2 gelombang. Sekedar kalian tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya untuk penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat hanya 1 gelombang. Untuk tahun ini dan selanjutnya penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat akan dibagi menjadi 2 gelombang. Ini menjadi kesempatan bagi kalian bahwa TNI Angkatan Darat membuka peluang seluas-luasnya bagi kalian yang akan mendaftar Bintara TNI Angkatan Darat. Kemudian selain bagi menjadi 2 gelombang, untuk pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat juga dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona timur dan zona barat. Bahwa tahun-tahun sebelumnya untuk penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat diberlakukan sistem zonasi. Untuk tahun ini sistem zonasi tidak diberlakukan. Oke, lanjut saja jadwal seleksi calon Bintara PK sumber santri dan lintas agama gelombang 1. Untuk daftar online baik zona barat maupun zona timur mulai tanggal 3 Januari sampai dengan 20 Februari 2022. Kemudian untuk zona barat daftar ulang dan validasi tanggal 21 Februari sampai dengan 4 Maret 2022. Pemeriksaan atau uji sub Panda tanggal 7 sampai dengan 18 Maret 2022. Pemeriksaan dan uji Panda tanggal 21 sampai dengan 29 Maret 2022. Kemudian pemeriksaan dan uji panitia pusat tanggal 1 sampai dengan 12 April 2022. Kemudian spotting Kostrad tanggal 13 dan 14 April 2022. Pembukaan pendidikan gelombang 1 tanggal 6 Mei 2022. Kemudian untuk zona timur daftar ulang dan validasi tanggal 7 sampai dengan 18 Maret 2022. Pemeriksaan dan uji sub panitia daerah tanggal 21 Maret sampai dengan 1 April 2022. Kemudian pemeriksaan dan uji panitia daerah tanggal 4 sampai dengan 12 April 2022. Pemeriksaan dan uji panitia pusat tanggal 16 sampai dengan 27 April 2022. Spotting Kostrad tanggal 28 dan 29 April 2022. Kemudian untuk pembukaan pendidikan gelombang 1 untuk zona timur sama dengan zona barat tanggal 6 Mei 2022. Kemudian untuk gelombang 2, calon Bintara santri dan lintas agama gelombang 2, calon Bintara keahlian pria, dan calon Bintara reguler wanita daftar online dimulai tanggal 3 Januari sampai dengan 10 Juli 2022. Daftar ulang dan validasi tanggal 11 sampai dengan 22 Juli 2022. Pemeriksaan dan uji sub Panda 25 Juli sampai dengan 3 Agustus 2022. Pemeriksaan dan uji panitia daerah tanggal 4 sampai dengan 12 Agustus 2022. Pemeriksaan dan uji panitia pusat tanggal 30 Agustus sampai dengan 15 September 2022. Pembukaan pendidikan calon Bintara gelombang 2 yaitu tanggal 23 September 2022. Kemudian apa saja persyaratan-persyaratannya?
untuk calon bintara TNI Angkatan Darat. Persyaratan-persyaratannya yaitu yang pertama, persyaratan umum. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain adalah 1. Warga negara Indonesia. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. 5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Dan yang keenam, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang B, persyaratan lain. 1. Pria dan atau wanita bukan anggota mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI. Yang kedua, berijazah minimal SMA atau MA atau SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut, serta tambahan untuk sumber santri. Calon merupakan santri lulusan pondok pesantren dan untuk lintas agama disampaikan waktu daftar ulang atau validasi. Yang A, lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2017. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 40 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 38 untuk wilayah lainnya. Yang B, lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2018. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 39 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 37 untuk wilayah lainnya. Dan yang C, lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2019. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 40,5 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 38,5 untuk wilayah lainnya. Kemudian yang D, lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2019. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 40,5 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Provinsi Bali, dan minimal 38,5 untuk wilayah lainnya. Kemudian yang E, lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2020. Nilai minimal rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika adalah 68. Lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2021. Nilai minimal rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika adalah 70. Kemudian yang G, lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2022. Nilai ujian nasional rata-rata akan ditentukan kemudian. Kemudian nomor 3, belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Kemudian syarat yang keempat, usia. Huruf A, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 6 Mei 2022 untuk calon bintara PK sumber santri atau lintas agama gelombang 1. Kemudian yang ke B, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 25 September 2022 untuk calon bintara PK keahlian pria, santri lintas agama gelombang 2, dan reguler wanita.
Kemudian syarat yang nomor 5, memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki dan 157 cm untuk perempuan, serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian syarat yang keenam, bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun. Syarat yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian syarat yang ke-8, harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi A. Administrasi, B. Kesehatan, C. Jasmani, D. Penelitian personil, dan E. Psikologi. Kemudian persyaratan tambahan. 1. Harus ada surat persetujuan orang tua atau wali, dan selama proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggaraan pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dimanapun. Yang kedua, orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. Kemudian yang ketiga, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud. Yang keempat, tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Syarat yang kelima, bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, dan apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari pendidikan pertama jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Kemudian yang keenam, memiliki kartu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang aktif. Kemudian huruf D, persyaratan khusus, yaitu memenuhi persyaratan pemeriksaan atau uji sesuai dengan ketentuan. Ya, demikian tadi rekan-rekan semua jadwal seleksi penerimaan Bintara TNI Angkatan Darat tahun 2022 dan juga persyaratan-persyaratannya. Bagi kalian yang akan mendaftar, silakan mempersiapkan diri dan semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian semua sukses dan sesuai apa yang dicita-citakan. Oke, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.